Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Laho manuka parmingguan ni sekolah minggu KKI Resort Tarutung Timur 2 di tanggal 6 September 2022 jumoloma kita nang lumobiakan nama nonton video on martangiang di bagasar Pohanabi. Amin. Mar hite-hite guarni de bata ama doh guar nyanakna Tuhan Yesus Kristus doh guar niton di perbadiana tu mapalami doh tanoon di pasar madamina tu to dimuna. Amin rapi tamakok tangyat tai. Ali Yesus Tuhan kami bereng kami nadison pinarma kami doh kami selalu nadison saya siro kami sepangulu kami. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, untuk memulai kebaktian kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengar ke-10 firman Tuhan, ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu, manusia,
dan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah adik-adik, adong na nama boto ahagwar ni nalabung ni kakaon. Manang guru-guru sekolah minggu adong nama boto kak? Tataring kak. On man egoran na tataring. Molo na jolo na tuat-tuata odon ripake laho mangalopa si panganonot pa tiap hari. Nah tapi tataring dipakai na tuat-tuata na jolo tetap do halaki bersyukur. Nang soni pehita di partikyanon, tapi nga tetap da kompor gas do nasing na tetap mahita bersyukur. Alani, napuji Tuhan ta marhite lagu betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya lebar, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Happy ya happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah, ambil sikap ibadah yang bagus, duduk yang bagus, tangannya dilipat, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Nah, firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12. Namun sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kok masih buka mata adik-adik? Ayo, tutup matanya ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami mau dan siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Nah, sebelum kakak masuk ke khotbah kita hari ini, kakak mau menunjukkan sebuah video untuk adik-adik di rumah. Ditonton ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah melihat kan bagaimana indahnya ciptaan Tuhan, alam yang diberikan Tuhan untuk kita hidup di dalam kasih. Dan semua adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Kita selalu dijaga, kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Bahkan saat virus corona ada di mana-mana pun, kita masih dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita berkumpul hari ini di ibadah streaming kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Namun kakak mau bertanya dulu untuk adik-adik di rumah, apakah cukup hanya mengucapkan terima kasih Tuhan? Tentu tidak adik-adik. Selain mengucapkan terima kasih Tuhan, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya, tugas kita adalah mengasihi orang di sekitar kita. Lalu apakah cukup hanya mengasihi sesama? Tentu tidak adik-adik. Kita juga harus mengasihi alam ciptaan Tuhan. Loh, bagaimana Kak cara mengasihi alam? Oh, dengan cara tidak membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian alam sudah menjadi bentuk kita mengasihi alam. Nah, dan untuk itu mengasihi tidak harus sesama manusia, tetapi juga dapat mengasihi alam. Dan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Betul adik-adik. Nah, tapi ingat ya adik-adik, jangan kasih yang pura-pura, harus tulus. Nah, jangan supaya dibelikan mainan, jangan supaya dibelikan makanan, kita menjadi mengasihi mama papa kita. Atau kita mengasihi orang lain dengan mengharapkan imbalan yang besar. Itu bukan kasih yang tulus, itu adalah kasih yang pura-pura. Dan Tuhan tidak suka dengan kasih yang pura-pura itu adik-adik. Nah, lalu bagaimana Kak contoh kasih yang tulus itu? Nah, kakak kasih contoh ya adik-adik. Misalkan si A butuh bantuan untuk mengangkat air. Lalu si B dengan hati yang tulus membantu si A mengangkat air tersebut tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan dikasih permen, tanpa mengharapkan dikasih makanan dan mainan atau sebagainya. Dia menolong si A dengan tulus. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih yang tulus. Nah, adik-adik, karena kita juga sebagai ciptaan Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Jangan karena dia seorang tukang ojek, jadi kita seenaknya mengejeknya. Atau karena dia seorang pemulung, kita bicara seenaknya dan tidak menghormatinya. Karena bagaimanapun, orang itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Iya kan adik-adik? Nah, oleh karena itu, kakak mau bertanya dulu untuk adik-adik di rumah. Siapa adik-adik di rumah yang ingin diejek atau diremehkan? Tentu tidak ada kan adik-adik? Nah, oleh karena itu, kita sudah menerima kasih Allah, maka hendaknya mengasihi orang lain di sekitar kita. Bantulah mereka semampu kita, sehingga ucapan kita tadi, melalui doa tadi, terima kasih Tuhan,
itu tidak hanya di kata-kata, tetapi juga dalam tindakan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan sembarang mengasihi, tetapi dengan tulus. Kita mengasihi semua orang tanpa memandang apakah kita mengenal dia atau tidak, apakah kita akan diberi upah atau tidak, atau kita mendapat keuntungan atau tidak, tetapi melalui kasih yang tulus tadi. Nah, untuk itu adik-adik, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, harus tulus. Itu yang harus diingat ya adik-adik, tidak boleh pura-pura, harus tulus. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, karena itu marilah kita saling mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, bahkan dimulai sejak kecil anak-anak sekolah minggu HKI Resort Tarutung Timur 2 bertumbuh menjadi pribadi yang mau mengasihi sesama, mengasihi alam, mengasihi ciptaan-Mu seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga Tuhan berdoa kepada orang tua anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kami juga membawakan Abang Hotbin Tuhan yang telah memberikan tempat ini sebagai tempat untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, melancarkan segala rezeki abang itu ya Tuhan, dan segala aktivitasnya. Dan Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan hapuslah supaya tidak terhalang menjadi berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita ucapkan dulu janji kita. Tuhan, leono kudo peleanon, dang margabus audisi. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mendidiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Untuk menutup ibadah streaming Sekolah Minggu HKI Resort Tarutung Timur 2 pada tanggal 6 September tahun 2020 ini, marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati dan melindungi engkau. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.